Sekolah anugerah terdepan mendidik generasi yang cerdas, insan yang beriman serta bertakwa kepada Tuhan Sang Pencipta. Sekolah anugerah terdepan bersatu melayani bersama, membangun insan mandiri berprestasi, raihlah masa depan gemilang. Untuk berprestasi, wujudkan kasih pada sesama, latih dirimu, disiplin, amalkan nilai Pancasila. Halo, good morning student. How are you today? Mister berharap bahwa kalian tetap semangat belajar dan jangan pernah bosan ya untuk senantiasa belajar walaupun secara via online. Oke, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Alangkah baiknya kita akan berdoa. Mari kita ambil sewaktu sikap untuk berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah apapun yang kami pelajari di hari ini, dari awal pertengahan hingga akhir, biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami. Berkati kedua orang tua kami yang sudah mendukung kami, dan berkati sekolah juga Tuhan yang sudah tetap menjalankan setiap proses belajar mengajar. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, kita akan buka buku paket kita halaman 31 sampai 39. Kita belajar di bab kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di mana kita kemarin sudah ada pendahuluan yang Mister sudah sampaikan. Bab kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang pertama kita akan tahu makna alinea pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945. Kita akan membahas di pokok yang pertama ini, makna alinea. Alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Itu adalah bunyi pembukaan undang-undang alinea pertama. Nah, makna alinea pertama adalah, pada alinea pertama terkandung suatu dalil objektif, yaitu bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, alinea pertama juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa atau pendapat bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajah. Jadi di makna alinea pertama ada dua, objektif dan subjektif. Alinea kedua, dan perjuangan kemerdekaan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu adalah bunyi alinea kedua. Nah, pada alinea kedua, makna alinea kedua yaitu yang pertama, perjuangan pergerakan di Indonesia telah sampai kepada tingkat yang menentukan. Ya, detik-detik menentukan. Yang kedua, momentum yang kini telah dicapai harus dimanfaatkan dalam menyatakan kemerdekaan. Sampai sekarang ini ya. Jadi kemerdekaan tersebut bukan merupakan tujuan akhir, melainkan harus diisi dengan mewujudkan negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea kedua ada 3. Sekarang alinea ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, ini pada alinea ketiga ini bersifat religius, bagaimana kita harus menyatakan bahwa atas berkat Tuhan yang Maha Esa. Nah, pada alinea ketiga, makna alinea ketiga yaitu yang pertama, motivasi spiritual. Tadi kan sudah ada kalimat yang pertama, seberkat Allah yang Maha Kuasa. Nah, motivasi spiritual yang
luhur serta suatu pengukuhan dan proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, ketakwaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat ridhonya atau berkat rahmatnya bangsa Indonesia berhasil dalam perjuangan mencapai kemerdekaan. Jadi ucapan syukur di alinea ketiga. Nah, sekarang alinea keempat cukup panjang. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia yang melindungi segenap Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu adalah bunyi alinea keempat. Nah, makna alinea keempat ada dua. Yang pertama, sistem pemerintahan negara Republik Indonesia dengan kedaulatan rakyat demokrasi yang kita kenal sampai sekarang ini. Nah, itu ada di sila keempat. Yang ke alinea keempat yang kedua, maknanya susunan dan bentuk negara yaitu Republik Kesatuan, baik dari Sabang sampai Merauke. Di situ aja jelas NKRI, harga mati yang kita kenal sampai sekarang. Nah, kita sudah menyelesaikan materi kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan, jangan pernah sungkan-sungkan untuk bertanya kepada Mr. secara WA ya. Tadi kita sudah mengawali dengan berdoa, alangkah baiknya kita juga mengakhiri dengan berdoa. Mari kita ambil sikap untuk berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Apapun yang kami pelajari pada hari ini, Tuhan berikan kami kekuatan supaya kami dapat mengaplikasikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. See you next time. God bless you all.